kelas 4F Ekonomi Syariah akan mereview tugas perekonomian Indonesia, yaitu dengan kata kunci income in Indonesia atau penghasilan di Indonesia berdasarkan book chapter yang terakreditasi di Scopus. Book chapter yang pertama yaitu dengan judul atau bab 40, judul Western New Guinea, Papua and West Papua Province of Indonesia. Adapun abstraknya yaitu Western New Guinea has high mountains, clear tract of uncut tropical rainforest, tall, diverse uncut mangrove, and coral reef that are among the most diverse in the world. Mari kita review secara langsung melalui Scopus agar lebih mudah dimengerti. Itu kita buka Scopus. Ini sudah saya masukkan di Scopus agar mempermudah dan mempercepat. Dengan judulnya kita copy terlebih dahulu, judul kita masukkan di pencarian Scopus, masukkan di judul abstrak atau kata kunci dari penulis kan, kita paste, kita cari. Nah ini dia chapter 40 yaitu dengan judul Western New Guinea, Papua and Papua Province of Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pada bab 40 Papua Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Dengan abstrak yaitu Papua Barat memiliki pegunungan tinggi, hutan hujan tropis yang luas, hutan bakau yang tinggi dan beragam, dan terumbu karang yang termasuk paling beragam di dunia. Berarti pada bab ini yaitu dia menjelaskan bahwa Papua Barat merupakan salah satu penghasilan bagi Indonesia karena Papua Barat merupakan provinsi yang kaya, memiliki pegunungan tinggi, hutan hujan tropis yang luas, hutan bakau yang tinggi dan beragam, terumbu karang yang termasuk paling beragam di dunia. Jadi hal tersebut dapat menambah penghasilan bagi negara kita yaitu negara Indonesia. Adapun referensinya yaitu bab ini ditulis oleh Venner Douglas pada tahun 2019 pada bab 40 dengan judul Papua Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia atau Western New Guinea, Papua and West Papua Province of Indonesia, dengan sampul buku Laut Dunia atau Evaluasi Lingkungan edisi kedua, yaitu sampul bukunya World Sea as Environmental Evaluation Second Edition pada halaman 875 sampai 888, diterbitkan oleh Academia Press dengan doi atau terakreditasi di Scopus. Book chapter yang kedua yaitu dengan judul Java Island atau Java Island Indonesia. Dengan abstraknya, Java is the economic and political center of Indonesia with over 17.500 island atau 17.500 pulau. South Asia is a hotspot for marine biodiversity with coral reef, seagrass bed and mangrove forest of Java. Mari kita review lagi melalui Scopus. Kita copy seperti tadi. Kita masukkan judulnya, kita cari. Tidak terdeteksi, mungkin ada kesalahan. Java Island Indonesia, Java Island Indonesia. Ini banyak ya ternyata. Kita langsung copy dari book chapter agar lebih mudah kita mencarinya. Java Island in Indonesia. Enter. Ini chapter 21 Java Island Indonesia. Kita buka dan kita review menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Pulau Java Indonesia. Dengan abstrak yaitu Pulau Java memiliki ekosistem pesisir tropis, musim kenaikan permukaan laut, keanekaragaman hayati, sumber daya laut dan penggunaan lahan, perubahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Pulau Java dikenal sebagai pulau yang kaya karena Java merupakan salah satu pulau wisata Indonesia. Jadi Pulau Jawa atau Java Island Indonesia juga bisa menjadi penghasilan bagi negara Indonesia dan menambah pendapatan bagi negara itu sendiri.
Adapun referensinya yaitu pada bab 21 ini ditulis oleh Larissa Sikowski, Aryo Damar, Hari E. Iranto Tim, dan teman-teman yang lainnya pada tahun 2019 dengan judul Java Island atau Pulau Jawa di Indonesia, dengan sampul buku yang sama seperti chapter yang pertama yaitu Laut Dunia Evaluasi Lingkungan edisi kedua atau Seas and Environmental Evaluation second edition pada halaman 459 sampai 490 dan sudah terakreditasi. Karena ini pada chapter atau book chapter yang ketiga yang saya pilih yaitu berjudulkan bab 18, judul Indigenous People in the Dynamic of Land Use Change, Forest Fire and Haze in Riau, Provinsi Indonesia. Mari kita cari dan kita review melalui Scopus Control agar lebih mudah kita mereviewnya dan yakin bahwa tugas saya ini sudah berdasarkan dan ketentuan Scopus. Memang harus 2 kali. Memang sedikit rumit ya atau lambat menjelaskan dengan cara seperti ini, tapi agar lebih yakin, lebih baik kita menjelaskannya dengan cara seperti ini. Kita kopikan judul kita masukkan di sini. Ini chapter 18, Indigenous People in the Dynamic of Land Use Change, Forest Fire and Haze in Riau, Provinsi Indonesia. Dengan bahasa kita yaitu pada bab 18, masyarakat adat dalam dinamika perubahan tata guna lahan, kebakaran hutan dan kabut asap di Provinsi Riau, Indonesia. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara ekosistem dan masyarakat lokal yang menciptakan masalah kabut asap, dampaknya terhadap mereka dan faktor sosial budaya, pengetahuan lokal dan praktik pertanian terkait. Mungkin bab ini menjelaskan yaitu menjelaskan atau ingin mengajak kita bagaimana interaksi kita terhadap ekosistem yang rusak. Jadi bab ini mengajak kita untuk menjaga tata lahan hutan di Provinsi Riau agar tetap bisa menjadi penghasilan bagi negara Indonesia, mengajak masyarakat untuk tetap sama-sama menjaga lingkungan. Jadi dengan lingkungan yang baik itu juga bisa menambah penghasilan di negara kita. Adapun referensi dari book chapter ketiga yang saya pilih atau pada bab 18 ini yaitu buku ini ditulis oleh Helmi, Fajri, Mutiani dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Masyarakat Adat dalam Dinamika Perubahan Tata Guna Lahan, Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Provinsi Riau, Indonesia atau chapter 18, Indigenous People in the Dynamic of Land Use Change, Forest Fire and Haze in Riau, Provinsi Indonesia, dengan sampul buku Tata Kelola Sumber Daya Alam di Asia atau Natural Resource Government in Asia, halaman 291 sampai 308, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Ini akreditasinya. Lanjut, kita akan membahas atau mereview book chapter keempat. Book chapter keempat yaitu dengan judul Chapter 5, Provincial Autonomy and Forest Management Until Legislation in Aceh Provinsi, Indonesia. A Review of Regulatory Asynchronous. Maaf ya kalau tidak jelas bahasa Inggrisnya. Kita copy, langsung kita cari di Scopus untuk mereviewnya. Apakah terdeteksi? Ini dia. Sama ya, chapter 5, Provinsi Autonomy and Forest, atau dalam bahasa Indonesia itu Otonomi Provinsi dan Legislasi Unit Pengelolaan Hutan di Provinsi Aceh Indonesia, tinjauan asinkron peraturan. Abstraknya yaitu
pemanfaatan hutan di Aceh diatur oleh kewenangan provinsi sesuai dengan status otonomi khusus Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, selanjutnya diganti. Nah, pada bab ini membahas tentang pemanfaatan hutan di Aceh sebagai penghasilan di Indonesia. Jadi hutan di Aceh ini juga bisa menjadi penghasilan bagi Indonesia atau income in Indonesia. Jadi hutan di Provinsi Aceh dapat menambah penghasilan bagi negara Indonesia. Adapun referensinya yaitu chapter kelima ini atau book chapter yang kita review ini ditulis oleh Irianti, Hamid, dan Setiarso serta teman-teman yang lainnya pada tahun 2021 dengan judul bab chapter 5 yaitu Provincial Autonomy and Forest Management Anti-Legislation Aceh Provinsi Indonesia, a Review of Regulatory Asynchronous, dengan judul buku atau sampul buku Natural Resource Government in Asia pada halaman 55 sampai 66, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi di Scopus. Adapun chapter buku yang kelima atau buku kelima yang saya pilih yaitu dengan judul Overcoming Challenge of Generic Medicine Anti-Lesion in Low and Middle Income Countries, Lesson Learned from International Experience. Seperti biasa, kita review langsung melalui Scopus. Mungkin tidak masuk, kita cari chapter 12, Ctrl C, kita masukkan di pencarian pada semua bidang, judul abstrak kata kunci. Kita cari bismillah. Nah, ini dia masuk. Jadi pada bab ke-12 kita ubah bahasanya. Bab 12 yaitu mengatasi tantangan pemanfaatan obat generik di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pelajaran ini dari pengalaman internasional. Indonesia menurut saya masih masuk pada negara berpenghasilan rendah dan menengah karena Indonesia menjadi salah satu negara berkembang. Bab ini yaitu mengatasi tantangan pemanfaatan obat generik, di mana tantangan pemanfaatan obat generik ini bisa menambah penghasilan bagi negara Indonesia. Maka dari itu, bab ini mencakup kata kunci income Indonesia atau penghasilan bagi negara Indonesia. Adapun abstrak dari bab 12 ini yaitu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak penyedia layanan kesehatan dan pembuat kebijakan di dunia adalah pengeluaran farmasi yang terus meningkat karena semakin berkembangnya zaman tidak memungkinkan bahwa penduduknya sehat. Kita ketahui bahwa pada saat ini kan produk berkimia lebih diminati karena instan gitu. Jadi permintaan farmasi pun pasti meningkat, di mana jika kita menyediakan obat generik di negara berpenghasilan rendah dan menengah itu bisa menambah penghasilan dan pendapatan bagi negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, bab ini masuk dengan kata kunci income Indonesia yang telah ditentukan. Adapun referensi dari bab 12 dengan judul Overcoming Challenge of Generic Medicine Anti-Lesion in Low and Middle Income Countries, Lesson Learned from International Experience, yaitu buku ini ditulis oleh Hazali M. A. dan Wong pada tahun 2018 dengan judul bab Overcoming Challenge of Generic Medicine Anti-Lesion in Low and Middle Income, dengan judul buku yaitu Social and Administrative Aspects of Pharmacy in Low and Middle Income Countries, pada halaman 197 sampai 210, diterbitkan oleh Academia Press dan sudah terakreditasi di Scopus. Chapter yang kedua, book chapter ke-6 yang saya ambil dari Scopus yaitu dengan judul A Framework from Quantitative Assessment of Mangrove Resilience. Mari kita review lagi. Oke, kita copy dulu. Kita masukkan di Scopus. Ctrl A. Kita cari bismillah. Ini ada. Chapter 20, A Framework for the Quantitative Assessment of Mangrove Resilience.
atau kerangka kerja untuk penilaian kuantitatif ketahanan mangrove. Seperti yang kita ketahui, yaitu hutan mangrove atau hutan tembakau mangrove ini merupakan salah satu keunggulan di negara Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan perairan terluas, sehingga hutan mangrove ini menjadi salah satu ikonik di Indonesia karena Indonesia memiliki lautan yang luas. Oleh sebab itu, hutan mangrove ini bisa menambah penghasilan bagi Indonesia, karena studi ini mengembangkan ukuran untuk penilaian ketahanan kuantitatif mangrove sebagai sektor wisata bagi negara Indonesia dengan jumlah perairan yang cukup banyak. Oleh sebab itu, bab ini masuk ke dalam income Indonesia atau penghasilan di Indonesia dengan abstrak, yaitu pada bab ini yang menjelaskan bahwa manusia telah mengancam komunitas bakau di seluruh dunia dan keberagaman bakau yang tahan lama menjadi penting. Ketahanan telah dianggap sebagai 3 kapasitas: adaptif, absorptif, dan transformatif yang beroperasi pada skala yang berbeda dari waktu ke waktu melalui strategi biotik, abiotik, sosial, politik, dan ekonomi. Studi ini mengembangkan ukuran untuk penilaian ketahanan kuantitatif mangrove menggunakan komponen biotik dan abiotik bersama komponen sosial ekonomi manusia. Adapun referensi dari book chapter yang ke-6 ini, yaitu buku ini ditulis oleh Wong dan Elysian pada tahun 2021, yaitu pada bab 20 dengan judul A Framework for the Quantitative Assessment of Mangrove Resilience, dengan judul buku Dynamic Sedimentary Environment of Mangrove Coast di halaman 513 sampai 538, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi di Scopus. Book chapter yang ke-7 yaitu bab 18 dengan judul Practice of Tsunami Evacuation Planning in Padang, Indonesia, dengan abstrak yaitu Padang is not only the capital of West Sumatra, Indonesia, but also the third largest city in the state, located on the coast of the Indian Ocean. It may be exposed to future tsunami. Dengan referensi yaitu untuk mempersingkat waktu kita percepat, dengan referensi ditulis oleh Ashar, Dilanti, dan Sri Darman serta teman yang lainnya pada tahun 2019 pada bab 18 dengan judul Practice of Tsunami Evacuation Planning in Padang, Indonesia, dengan judul buku Coastal Management pada halaman 399 sampai 433 dan sudah terakreditasi di Scopus. Book chapter ke-8 yaitu bab 25 dengan judul Existential Challenge of Cooperative and Credit Union in Indonesia, Credit Union Trajectory in Training Times, and the Successful Case of Keling Kumang Credit Union. Dan sedikit abstraknya yaitu The Indonesia Cooperative and Credit Union Movement has endured periods of trials and hardship since the early days of Indonesia independence. Adapun referensinya yaitu ditulis oleh Tulus dan Nerang pada tahun 2020 di bab 25 dengan judul Existential Challenge of Cooperative and Credit Unions in Indonesia. Adapun judul bukunya di sini Waking the Asian Pacific Cooperative Potential di halaman 271 sampai 282, diterbitkan oleh Academia Press dan sudah terakreditasi di Scopus. Book chapter yang ke-9 yaitu pada bab 6 dengan judul The Evaluation of Lowland Rice Based Production System in Asia, History Trend, Determinants of Change, Future Perspective. Saya akan membacakan sedikit abstraknya yaitu rice is the most important food crop in the world. This is historical true, and rice production is becoming more and more important in parts of the world
as Demography, Growth, and Consumer Perfect Change. Dengan referensi bab buku yang ditulis oleh Becker dan Angulo pada tahun 2019, bab ke-6 dengan judul The Evaluation of Lowland Rice-Based Production System in Asia, History, Trend, Determinants of Change, Future Perspective, dan judul buku Advance in Agronomy di halaman 293 sampai 327 diterbitkan oleh Academia Press dan terakreditasi. Book chapter ke-10 yaitu bab 4 dengan judul Energy Consumption in the Transport and Domestic Sector, Household Level Comparison between Capital Cities of Japan, China, and Indonesia, yaitu Home Energy Consumption varies from both in home and out of home activities, but this may not be independent of each other. Activities can be assigned to one or more end use. Dengan referensi yaitu ditulis oleh Zhang dan Yu serta teman yang lainnya pada tahun 2020 di bab 4 dengan judul Energy Consumption in the Transport and Domestic Sector, Household Level Comparison between Capital Cities of Japan, China, and Indonesia, dengan judul buku Transport and Energy Research di halaman atau page 73 sampai 98 diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Bab chapter yang ke-12 yaitu chapter selanjutnya berjudul bab kelima berjudul Food Security Challenge and Opportunities in Indonesia Post COVID-19. Yaitu adapun abstraknya berisikan the COVID-19 pandemic is a serious health crisis, raising the possibility of future crisis. The pandemic also poses many challenges related to Indonesia food security, in that the country has a long history of food security and rise as a step food has become the focus of food security policy. Adapun referensinya yaitu pada book chapter yang ke-12 ini ditulis oleh Rozaki pada tahun 2021 di bab 5 dengan judul Food Security Challenge and Opportunities in Indonesia Post COVID-19, dengan judul bab Advance in Food Security and Sustainability di page 119 sampai 168 diterbitkan oleh Elsevier dan terakreditasi. Book chapter ke-13 yaitu di bab 7 dengan judul Mangrove Ecosystem Under Threat in Indonesia, The Sagara Anakan, Lagoan Java, dan Other Example, dengan abstrak Indonesia Mangrove Forest are of a great regional and global importance for ecological dan economic reason. Ini hutan mangrove Indonesia itu sudah menjadi penghasilan bagi negara kita sendiri, yaitu Indonesia has both the large area of mangrove forest and the highest mangrove deforestation rates by country. Adapun referensinya yaitu ditulis oleh Jenner-Jen, R.D. dan Boy pada tahun 2022 di bab 7 dengan judul Mangrove Ecosystem Under Threat in Indonesia, dengan judul buku Science for the Protection of Indonesia di halaman 251 sampai 284 diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Book chapter ke-14 dengan judul The Governance of Coastal and Marine Social Ecological System Indonesia and Beyond. Referensinya yaitu ditulis oleh Glazer, Andrianto, dan Breakworth serta teman yang lainnya pada tahun 2002 di bab 12 dan halaman dengan judul bab The
Governments of Coastal and Marine Social Ecology System Indonesia and Beyond, dengan judul buku Science for the Protection of Indonesia Coastal Ecosystem, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Buku chapter ke-15 dengan referensi yaitu Surtiati, Garschagen dan Mendes serta teman yang lainnya, ditulis pada tahun 2002 atau diterbitkan pada tahun 2022. Bab ke-11 dengan judul Investing in Food Adaptation in Jakarta, Indonesia, dengan judul buku Investing in Disaster Risk Reduction for Resilience, halaman 257 sampai 275, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Bab chapter ke-16 yaitu bab 6 dengan judul Forest Land Use and Challenge to Climate Stability and Food Security. Agriculture contributes significant to deforestation, biodiversity loss and greenhouse gas emission. However, agricultural productivity will most likely suffer from the negative effect of climate change. Maaf ya, saya kurang paham bahasa Inggris. Jika tidak jelas atau salah pengucapan, saya mohon dimaafkan. Dengan referensi yaitu Sunderland dan Rowland, diterbitkan pada tahun 2019 di bab 6 dengan judul bab Forest Land Use and Challenge to Climate Stability and Food Security, dengan judul buku Sustainable Food and Agriculture, di halaman 95 sampai 116, diterbitkan di Academic Press dan sudah terakreditasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita agak percepat ke book chapter yang di bawah. Ini sudah lengkap, ada book chapter 21, book chapter 22, book chapter 23, 24, dengan masing-masing judul mencakup kata kunci income in Indonesia, dan insya Allah sudah terakreditasi semua berdasarkan Scopus yang telah ditetapkan. Kita lanjut, untuk mempermudah kita langsung ke book chapter ke-45. Nih, dengan book chapter 45 yaitu bab kelima, WTA Best Practice and Perspective in Asia. Oke, untuk mempermudah lagi kita langsung review melalui Scopus. Itu chapter 5 Practice and Perspective in Asia. Kita keluarkan, kita masuk di Scopus. Kita copy judulnya di sini. Nah, ini chapter 5 WTA Best Practice and Perspective in Asia. Praktik dan perspektif terbaik WTA di Asia. Jadi, negara-negara di Asia adalah pendorong pertumbuhan ekonomi yang siap menggemparkan dunia, namun tanpa pasokan atau akses energi yang memadai. Mesin pertumbuhan ini paling banter bisa berjalan susah payah. Banyak negara seperti Cina, India, Indonesia, Myanmar, dan lainnya diberkahi dengan cadangan bahan bakar fosil termasuk batu bara, minyak, dan gas alam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya sekali akan minyak alam, seperti tadi yang dijelaskan, yaitu bahan bakar fosil termasuk batu bara, minyak, dan gas alam. Jadi ini praktik dan perspektif terbaik ini bisa menjadi penghasilan dan pendapatan bagi negara Indonesia. Adapun referensinya yaitu bab 5 ini ditulis oleh Syamal Kamani, diterbitkan pada tahun 2020 di bab 5 dengan judul WTA Best Practice and Perspective in Asia, dengan judul buku Municipal Solid Waste Energy Conversion in
Developing Countries di halaman 147 sampai 184, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Book chapter ke-46 yaitu bab 9 dengan judul Market and Technical Consideration for Species Nutmeg and Maize Case Study. Kita copy, langsung kita review di Scopus agar saya lebih mudah menjelaskannya. Tidak terdeteksi, kita copy dari chapter 9, Ctrl C. Pencarian lanjutan, kita solve all file, Ctrl V, enter. Chapter 9, Market and Technical Considerations, dengan judul yaitu di chapter 9 ini pertimbangan pasar dan teknis rempah-rempah, studi kasus pala dan gada. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia ini dijajah oleh masa kolonial Belanda itu karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempah yang berlimpah yang menyebar di seluruh penjuru pulau Indonesia, yang menyebar di seluruh Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, rempah-rempah ini termasuk pala dan gada itu menjadi salah satu penghasilan atau pendapatan bagi negara Indonesia. Adapun referensi dari bab ke-9 ini yaitu ditulis oleh Gordon dan diterbitkan di tahun 2020, tercantum di bab 9 dengan judul Market and Technical Consideration for Species Nutmeg and Maize Case Study, dengan judul buku Food Safety and Quality System in Developing Countries di halaman 367 sampai 414, diterbitkan oleh Academic Press dan sudah terakreditasi. Book chapter ke-47 atau bab buku ke-47 yang saya ambil yaitu bab 10 dengan judul Investigating the Determinants of Energy Efficiency in Emerging Economy, the Comparative Role of Trade and Financial Globalization. Kita copy lagi, kita review melalui Scopus agar lebih mudah saya menjelaskannya dan menunjukkan bahwa tugas saya ini benar-benar berdasarkan Scopus dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oh, tidak terdeteksi. Kita copy dari chapter, Ctrl C, Ctrl V. Oh, salah, bukan di situ. Ini kita hapus dulu. Terus kita masukkan di bagian judul. Nih, Ctrl V, kita enter. Nah, ini chapter 10 Investigation dengan judul yaitu bab 10 ini menyelidiki faktor-faktor penentu efisiensi energi di negara berkembang, peran komparatif perdagangan dan globalisasi keuangan. Di sini sudah kita dapatkan kata kunci perdagangan, di mana perdagangan ini merupakan salah satu penghasilan bukan bagi negara saja, melainkan penghasilan bagi setiap individu, karena perdagangan ini aktivitas yang sangat menguntungkan. Dengan abstrak yaitu dalam beberapa dekade terakhir, karena ekonomi banyak negara memiliki struktur produksi berbasis energi, ada minat yang berkembang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan efisiensi energi. Dalam konteks ini, bab ini mengkaji faktor-faktor penentu efisiensi energi dengan perspektif globalisasi atau globalisasi perdagangan dan keuangan di pasar negara berkembang besar selama periode 1990 hingga 2015. Adapun referensi dari book chapter ini yaitu ditulis oleh Destek, Also, dan Karasa dan diterbitkan di tahun 2022 dengan judul Investigating the Determinants of Energy Efficiency in Emerging Economy pada halaman 243 sampai 256, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Book chapter ke-48 yaitu di bab 14 Greenwood dengan judul Greenwood and Energy Transaction and Assessment of Selected Energy Economic. Adapun referensinya yaitu
Barua, ditulis oleh Barua, diterbitkan tahun 2002 pada bab 14 dengan judul Green Growth and Energy Transition and Assessment of Selected Emerging Economy, Energy Growth Nexus in Era of Globalisasi. Judul bukunya ya, ini judul bukunya di halaman 323 sampai 352, diterbitkan oleh Elsevier dan sudah terakreditasi. Book chapter ke-49 yaitu chapter 15, Making Green Finance Work for the Sustainable Energy Transition in Emerging Economy. Dan yang terakhir yaitu book chapter ke-50 di bab 7, Traditional Food from Tropical Root and Tuber Crops, Innovation and Challenge. Oke, untuk terakhir kita review juga melalui Scopus. Bismillah. Ini sudah, oh tidak ditemukan, berarti kita copy dari sini saja. Ctrl C, find article, Ctrl V. Oke, ini ditemukan traditional food, yaitu makanan tradisional dari tanaman akar dan umbi tropis. Ini makanan Indonesia sekali ya. Makanan Indonesia itu tanaman akar dan umbi tropis ditemukan dalam berbagai sistem produksi dan digunakan sebagai makanan pokok di banyak negara terbelakang dan berkembang di dunia. KKR merupakan sumber ketahanan pangan yang relevan karena tahan terhadap iklim dan dapat tumbuh di lahan yang produktif dan marginal. Ini merupakan kelebihan bagi makanan tradisional dari negara kita, yaitu tanaman akar dan umbi tropis, karena makanan ini memiliki ketahanan pangan yang relevan dan tahan terhadap iklim serta dapat tumbuh di lahan yang kurang produktif dan marginal. Ini merupakan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menambah pendapatan bagi negara Indonesia. Adapun referensinya yaitu ditulis oleh Saranraj dan Behera serta Ray, diterbitkan tahun 2019 di bab 7 dengan judul Traditional Food from Tropical Root and Tuber Crops, Innovation and Challenge, dengan judul buku Innovation in Traditional Food di halaman 159 sampai 191, diterbitkan oleh Woodhead Publishing dan sudah terakreditasi. Baiklah teman-teman, hanya itu review yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena terdapat banyak sekali kesalahan dalam review saya tadi, karena sangat memalukan, saya kurang menguasai bahasa Inggris dan itu merupakan salah satu kekurangan saya. Oleh dari itu, saya harap teman-teman dapat memaklumi kekurangan dari saya dan dapat memaafkannya serta bisa menerima apa yang telah saya jelaskan sedikit lebih kurang dari tadi. Hanya itu yang dapat saya review. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.